sertaku, ku takut sendirian. Bila Tuhan dekat aku, lengannya melindungkan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba kanan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Shalom, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada jam saat ini, rindulah kami untuk mengawali semua kegiatan kami dengan beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul, Dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Ayat tema, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lukas 23 ayat 36. Nah, orang banyak yang mengikuti Juru Selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengejek dan menghina dia karena ia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban itu diletakkan ke atasnya, dan sekali lagi ia jatuh pingsan ke tanah. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Nah, orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya, karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah, tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene, yang datang dari luar kota bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulang dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib di bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan Juru Selamat. Tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri, dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Nah, bukan sedikit wanita yang ada dalam rombongan orang banyak yang mengikuti dia, yang tidak dapat dinyatakan bersalah itu, menuju kepada kematiannya yang kejam. Perhatian mereka tertuju pada Yesus. Beberapa dari mereka sudah pernah melihat dia. Ada yang telah membawa kepadanya orang sakit yang menderita. Ada pula dari mereka yang pernah disembuhkannya. Cerita tentang peristiwa yang telah terjadi dituturkan. Mereka heran melihat kebencian orang banyak terhadap dia, yang baginya hati mereka sendiri sedang hancur. Dan meskipun melihat tindakan orang banyak yang sedang marah, serta perkataan marah-marah di pihak para imam dan penghulu, wanita-wanita ini mengungkapkan simpati mereka. Ketika Yesus jatuh pingsan di bawah salib, mereka meratap dengan penuh kesedihan. Inilah satu-satunya perkara yang menarik perhatian Yesus. Mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa Yesus, pribadi yang tidak bersalah, yang melakukan banyak perbuatan baik, menimbulkan kebencian yang sedemikian rupa pada sebagian orang? Inilah perenungan firman Tuhan, Dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami boleh belajar dari Simon orang Kirene yang memikul salib Kristus. Biar kiranya kami juga dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan.
patuh dan taat kepada semua perintah dan kehendak Tuhan. Hari yang baru ini kehendak Tuhan yang jadi bukanlah kehendak kami, berkat melimpah menjadi bagian kami semua. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.